Rinitis adalah kondisi medis yang berupa peradangan atau iritasi pada mukosa hidung yang dapat menimbulkan gejala seperti hidung tersumbat, sering bersin, dan gatal pada tenggorokan atau hidung. Kondisi ini dapat disebabkan oleh reaksi alergi, etiologi, dan faktor risiko rinitis alergi. Rinitis alergi adalah penyakit kompleks yang timbul dari interaksi antara faktor genetik atau biasa yang disebut atopi dan paparan lingkungan. Pada mekanisme dasarnya adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang dimediasi oleh imunoglobulin E, biasa disingkat IgE. Yang pertama yaitu faktor genetik. Kecenderungan bawaan yaitu seperti yang Anda sebutkan, riwayat keluarga merupakan faktor resiko terkuat. Rinitis alergi, asma, dan dermatitis atopik seringkali berkumpul dalam satu keluarga yang menunjukkan dasar genetik yang kuat. Selanjutnya, konsep atopi, di mana atopi adalah kecenderungan genetik seseorang untuk menghasilkan imunoglobulin E secara berlebihan sebagai respon terhadap paparan alergen umum di lingkungan. Selanjutnya yaitu resiko berdasarkan orang tua. Jika salah satu orang tua memiliki riwayat penyakit atopik, seperti risiko anak untuk menderita kondisi serupa meningkat menjadi 30-50%. Yang kedua itu paparan alergen. Paparan alergen adalah pemicu esensial tanpa adanya faktor genetik saja yang tidak cukup untuk menyebabkan gejala. Adapun penyebab dari paparan alergen yaitu sensitisasi, yaitu pertama kali seseorang yang secara genetik rentan terpapar alergen. Sistem imunnya memproduksi IgE spesifik terhadap alergen tersebut. IgE ini kemudian menempel pada permukaan sel mas dan basofil. Adapun jenis alergen, yang pertama itu alergen dalam ruangan atau indoor. Contohnya debu rumah, kecoa, jamur, dan epitel hewan peliharaan, contohnya kucing dan anjing. Yang kedua, alergen luar ruangan atau outdoor. Contohnya serbuk sari atau polen dari rumput, gulma, dan pohon. Paparan terhadap alergen ini cenderung menyebabkan rinitis alergi musiman atau intermiten. Patofisiologi rinitis sebagai sebuah proses inflamasi yang diperankai oleh imunoglobulin E atau IgE dan dapat dibagi menjadi dua fase utama. Proses ini bermula dari fase sensitisasi, yang dimana seorang individu itu secara genetik rentan terpapar alergen untuk pertama kali. Paparan ini memicu sistem imunnya untuk memproduksi antibodi IgE yang spesifik. Ketika terpapar ulang oleh alergen yang sama, alergen akan terikat pada IgE yang sudah menempel di sel mas, yang dapat menyebabkan aktivasi dan degranulasi pada sel tersebut. Ini dapat menimbulkan gejala klasik berupa bersin, gatal, dan hidung berair. Selanjutnya yaitu fase lambat. Fase lambat ini terjadi hingga 48 hingga 8 jam setelah paparan. Fase ini tidak hanya melibatkan mediator cepat, tetapi juga produksi mediator baru seperti leukotrien dan prostaglandin, yang secara klinis bermanifestasi sebagai hidung yang tersumbat persisten, penurunan indera penciuman, dan hiperresponsivitas nasal, yang dimana hidung ini menjadi sangat sensitif terhadap iritan non-spesifik seperti asap dan saat udara dingin. Manifestasi klinis rinitis alergi timbul sebagai akibat langsung dari pelepasan mediator inflamasi seperti histamin dan leukotrien. Gejala-gejala tersebut dapat dikelompokkan menjadi gejala nasal dan ekstranasal. Gejala nasal utama meliputi empat hal khas. Yang pertama, rhinore atau hidung berair dengan sekret yang biasanya encer dan bening. Kongestion nasal, hidung tersumbat yang disebabkan oleh vasodilatasi dan edema, bersin-bersin yang seringkali paroksismal atau beruntun, dan pruritus nasal atau gatal pada hidung. Gangguan tidur dan kelelahan siang hari adalah konsekuensi umum dari hidung tersumbat yang persisten, yang dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup dan produktivitas.
Farmakoterapi adalah praktik menggunakan obat untuk mengobati penyakit atau kondisi kesehatan. Tujuannya itu meliputi penyembuhan penyakit, pencegahan penyakit, atau meringankan rasa sakit dan gejala. Selanjutnya kita masuk pada farmakoterapi pertama, yaitu antihistamin. Antihistamin merupakan terapi lini pertama untuk mengatasi gejala akut rinitis alergi seperti bersin, rinor, dan gatal dengan cara menghambat reseptor histamin H1 sehingga menekan efek vasodilatasi dan sekresi mukus berlebih. Antihistamin generasi pertama seperti difenhidramin dan klorfeniramin meskipun efektif namun menyebabkan efek sedasi. Terus yang kedua ada kortikosteroid intranasal. Ini diakui sebagai terapi paling efektif untuk mengendalikan peradangan mukosa hidung pada rinitis alergi sedang hingga berat dengan mekanisme kerja menekan respon imun dan menghambat pelepasan berbagai mediator alergi termasuk histamin dan leukotrien. Contohnya, regimen pengobatan meliputi fluticasone propionat 50 mikrogram per spray, digunakan 1-2 kali sehari. Terus ada mometasone furoat 100 mikrogram per hari. Terapi non-farmakologis memiliki peran pendukung yang penting melalui penghindaran alergen seperti debu, asap, dan bulu hewan, dilengkapi dengan irigasi nasal menggunakan larutan saline untuk membersihkan mukosa, menjaga kelembapan ruang dengan humidifier, serta penerapan pola hidup sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh.